Selamat sore buat sahabat Kes TV. Hari ini kita akan meliput tentang pemangkasan jenis Paren Gospi yang akan kita lanjutkan di kebun Kes TV ini. Jadi sahabatku semua, tidak kita lihatkan ataupun tidak kita tunjukkan pemangkasannya karena posisinya agak repot. Jadi di sini sudah terlihat hasil setelah pemangkasan saja. Jadi sebelumnya sudah kita lakukan treatment persiapan media dengan kita gemburkan wilayah medianya ini, lalu kita topping dengan kohe yang sudah difermentasi dan ditabur dengan dolomit. Setelah itu kedepannya lakukan pemupukan selama 4 atau 5 kali dengan pupuk generatif yang biasa saya lakukan MKP, KNO3 dan boron, serta POC, pupuk organik cair yang biasa kita lakukan itu kita buat sendiri. Itu biasanya saya lakukan 2 minggu sekali di selang dimana pupuk generatif itu juga kita berikan ke tanaman untuk memproses perkembangan dan perbaikan jasad teknik agar di wilayah media tanam ini benar-benar terurai bagus, subur. Dan nanti kedepannya setelah dilakukan pemangkasan, tanaman ini tidak kurang nutrisi ataupun bahan-bahan makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, dan benar-benar sudah tersedia di media ini. Jadi sahabatku semua, di sini ada jenis Paren Gospi yang dulu ini hasil graftingan dengan Isabella, Rostock Isabella, dan ini sudah berusia kurang lebih 6 bulan. Sudah pernah kita lakukan pemangkasan coba-coba, artinya pernah kita potes-potes beberapa cabang dan sudah membawa buah. Di sini bisa kita lihat tadi setelah saya pangkas itu juga ada beberapa buah seperti ini. Nah, kondisinya bisa dilihat sudah keluar buah sebelumnya dan lupa saya membuangnya. Dan setelah itu saya lakukan pemberhentian dengan sistem potes pucuk selama saya lakukan pupuk generatif. Saya potes di ujungnya, saya hentikan agar nutrisi tidak terus berjalan, namun terhenti untuk pemberhentian itu. Nanti di wilayah itu akan juga kita lakukan pemangkasan. Jadi saya sarankan buat sahabatku, pakailah sistem long ataupun pemotesan atau pemangkasan di ujung. Di sini tempatnya terbuka, jadi tutorial yang di tempat yang mau ngapai UP dengan tempat terbuka itu buat sahabat pemula itu beda, dan sudah saya praktekkan. Itu benar-benar beda. Karena apa? Di tempat terbuka ini untuk menghadapi situasi di lapangan itu akan lebih sulit karena dia benar-benar terbuka dan jamur-jamur ataupun penyakit yang akan menyerang tanaman itu benar-benar banyak jika kita lengah ataupun tidak kita rawat. Jadi sahabatku semua, perawatan di tanaman dengan kondisi terbuka seperti ini kita akan lebih intensif. Setelah hujan, lakukanlah penyemprotan agar jamur-jamur tidak bisa berkembang seperti ini, buah-buah akan karat. Jadi untuk menghindari itu, setelah hujan dan kondisi air yang sudah melekat di daun ataupun di batang ini mengering, lakukanlah penyemprotan dengan fungisida dan pestisida yang biasa kita lakukan dengan skala pergantian jenis agar residu ataupun sesuatu yang menyerang tanaman itu tidak kebal dengan satu jenis saja. Jadi dia akan mati teratasi. Jadi pemangkasan juga di tempat terbuka ini buat sahabatku ada metode dan cara yang bisa kita praktekkan, tidak bisa jadi satu pedoman.
Jadi buat sahabatku, jika ada dana atau biaya yang mungkin bisa lebih, itu mungkin kita bisa menggunakan tiang-tiang yang lebih kuat dengan baja ringan seperti ini, dan memakai UPI ataupun greenhouse yang dimana itu akan lebih mudah dalam perawatannya. Jadi buat sahabatku, untuk tempat terbuka seperti ini, pilih paren-paren yang sudah tahan, dan di sini sudah kita lihat berapa varian tahan yang tidak, dan yang tahan itulah sebagai pembuktian bahwasanya di tempat terbuka ini dia benar-benar tahan dan bisa menghasilkan buah walaupun juga terserang jamur, namun masih mampu menghasilkan buah yang bagus. Bisa dilihat di video-video saya selanjutnya ataupun sebelumnya. Di situ saya membuahkan di musim hujan, saya membuahkan di musim panas dengan cara dan yang saya lakukan itu masih bisa berbuah bagus. Jadi pembuahan sistem long, sistem pucuk ini saya lakukan di posisi cabang daun ini warna coklat dan arah ke kuning menghijau. Pilihlah bat yang betul-betul potensial, di situ saya potong. Jadi tidak berdoman berapa mata tunas, sedangkan setiap cabang ini ada tanaman yang luasnya pendek-pendek, ada yang panjang. Jika kita hitung mungkin tidak bisa sama juga ke kanan atau ke kirinya. Jadi saya ambil ratanya, perkiraannya kurang lebih kalau untuk dari panjangnya mungkin 1 meter, 1 meteran, 1 meter 10 atau meter 20, begitu aja. Dengan ciri-ciri di wilayah cabang ini coklat, kuning dan menghijau, di situ saya potong karena saya mengambil posisi di long, di ujung, karena di ujung ini hampir 70 sampai 90% itu di sini berhasil dilakukan sistem pementasan pucuk. Bukan berarti dengan medium ataupun pondasi pruning yang kita pecahkan dari bat tidak berhasil, itu akan berhasil. Namun dengan tanaman-tanaman muda saya anjurkan buat sahabatku di tempat terbuka dan sahabat pemula, pangkas sajalah di long-long, di ujung-ujung. Dengan cara seperti itu pasti mudah-mudahan sahabatku semua bisa jadi motivasi baru, bisa membedakan dan bisa berbuah. Jadi pedoman satu jenis tidak bisa disamakan dengan jenis lain, itu pasti akan berbeda walaupun hampir sama. Jadi untuk gospi di sini saya sarankan pakailah di long-long, kecuali tanamannya sudah tua, sudah mungkin di atas 2 tahun atau 1 tahun lebih, itu bisa dilakukan pondasi pruning sekarang pembentukan cabang tersier. Jadi jika posisinya sudah penuh seperti di depan itu, di situ sudah dilakukan 2 kali pembuahan dan sudah penuh dan menutupi wilayah di sebelahnya, di situ juga kita harus lakukan pemangkasan agar tidak mengganggu tanaman di sebelahnya. Nanti seperti ini bisa kita pangkas saja di posisi bawah, di mana setiap paren itu harus kita sesuaikan juga. Jika nanti dia paren ini sukanya di long juga, ya kita long. Kalau sukanya di medium, ya kita lakukan medium. Ataupun dia jenis tanaman yang mudah dibuahkan, kita pecahkan dari bat juga bisa. Namun paren itu biasanya saya lakukan di jenis Jupiter. Untuk paren lain saya belum pernah mencobanya karena di sini tanaman masih muda. Jadi sahabatku semua, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Terus dukung video ini agar bisa berkembang, membagi informasi tentang pengangguran. Dan sahabatku semua, terus melakukan penghijauan agar bumi ini terhindar dari pemanasan global, udara yang tidak baik. Dan di sekeliling kita bisa membaik udaranya karena kita lakukan penghijauan dengan anggur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisnis atau peluang baru buat pemula. Oke sahabatku, sampai di sini. Tunggu video saya selanjutnya dengan pemangkasan varian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.